Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab baru di semester 2 ini, yaitu tentang garis dan sudut. Nah, pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang yang pertama, yaitu garisnya sendiri, yaitu melingkupi pengertian garis dan kedudukan garis. Yang kedua, tentang sudut, di mana ada pengertian sudut, jenis-jenis sudut, dan penjumlahan serta pengurangan sudut. Nanti untuk hubungan antar sudut dan hubungan garis dan sudutnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Yuk kita belajar matematika. Garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah. Nah, sebuah garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjangnya saja. Contohnya, nah di sini ada dua garis. Yang pertama itu adalah garis AB atau bisa disebut BA, ini dibolak-balik sama aja ya, AB atau BA. Atau penulisannya dengan satu huruf saja, yaitu garis K. Seperti itu. Sekarang ke kedudukan garis. Kedudukan dua garis adalah hubungan antara dua garis dapat berupa garis sejajar, berpotongan, bersilangan, dan berimpit. Yang pertama adalah garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang, datar, dan berpotongan di satu titik. Nah, ini kan ada dua garis ya, ada garis yang oranye dan garis yang biru. Nah, mereka bertemu di satu titik. Nah, satu titik ini yang mengakibatkan dua garis itu saling berpotongan. Yang kedua adalah garis sejajar. Nah, garis sejajar adalah dua garis atau lebih yang berada pada bidang yang sama juga, tetapi tidak berpotongan satu sama lain. Jadi kemiringannya itu sama. Seperti ini ya. Ini kan sama ya miringnya. Jadi sampai sejauh apapun garisnya tidak akan berpotongan. Nah, simbolnya sejajar itu kayak gini, kayak tulisan double atau nih. Ini adalah sejajar. Ada dua sifat dari garis sejajar. Antara lain, yang pertama, jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis, maka ketiga garis tersebut juga saling sejajar satu dengan yang lainnya. Jadi kita kalau punya dua garis yang saling sejajar, dan ada satu garis lagi yang sejajar dengan salah satunya, maka ketiga garis ini bakal saling sejajar. Kedua, jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang lainnya. Nah, di sini kita punya garis yang sejajar itu M sama N. Ternyata ada garis lagi namanya garis L, dia itu memotong di titik P ya. Maka perpanjangan si L ini akan memotong juga di N, yaitu di titik Q misalnya seperti itu. Itu tentang garis. Lanjut ke tiga, yaitu garis berimpitan. Garis berimpitan adalah garis yang paling sedikit memiliki dua titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga akan terlihat saling menutupi satu sama lainnya. Jadi ini sebenarnya sama seperti sejajar, cuma letaknya itu saling membelakangi gitu. Ini sama aja ya, mau garis biru atau garis oranye itu nilainya sama. Jadi saling menutupi satu sama lainnya. Dan yang terakhir adalah garis yang bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Jadi sebenarnya gampangnya untuk yang bersilangan itu di beda tempat dan dia itu tidak sejajar sekaligus tidak berpotongan.
Di sini kan lihat, ini kan dua bidang yang berbeda ya. Nah, ini bersilangan. Atau kita bisa lihat di ruang 3 dimensi, EA kan ini ya, EA dengan CD bawah. Nah, EA sama CD itu tidak bertemu di satu titik. Kalau bertemu di satu titik kan namanya berpotongan. EA itu sebenarnya sejajar dengan DH, CG, BF, seperti itu. Tapi kalau dengan CD, dia itu tidak sejajar dan tidak berpotongan. Maka EA itu bersilangan dengan CD. Begitupun dengan HD. HD dengan AB. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sudut. Nah, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua buah sinar atau dua buah garis yang lurus. Nah, suatu sudut dapat dibentuk dari dua buah sinar yang memiliki titik pangkal yang sama. Nah, titik pangkalnya itu saling berimpit. Nah, ini gambar sudut. Di mana sudut ABC pada gambar di samping ini dibentuk oleh garis BC, ini BC ya, dan garis AB atau BA. Dengan titik pangkalnya atau titik sudutnya itu di titik B. Dia bertemu di titik B. Nah, ruas garis BA dan BC disebut kaki sudut. BA sama BC itu karena dia membentuk sudut, maka disebut kaki sudut. Nah, sedangkan titik B-nya itu adalah titik sudutnya. Daerah yang dibatasi oleh kaki sudut, yaitu daerah ABC, adalah daerah sudut atau besar sudut ABC. Sekarang ke notasi dan nama sudut. Nah, di sini. Untuk notasi penulisan sudut itu seperti ini. Diberi nama dengan 3 cara. Ada 3 cara untuk menuliskan sudut. Yang pertama itu memberi nama dengan simbol. Nah, simbol yang biasa dipakai itu biasanya menggunakan huruf Yunani, yaitu alfa, beta, theta, gamma, dan lain-lain. Yang kedua menggunakan nama titik sudut. Titik sudut itu berarti yang di ujung ini. Dan yang terakhir menggunakan nama ujung kaki sudut. Pemberian nama sudut dengan menggunakan titik ujung kaki sudut biasanya menggunakan 3 huruf kapital. Nah, titik sudut diletakkan di tengah. Nah, untuk gambar yang ini bisa disebut dalam beberapa sudut. Ini bisa disebut sudut alfa berdasarkan poin yang pertama. Karena sudutnya di sini namanya alfa. Berdasarkan poin yang kedua, bisa disebut sudut O. Dan berdasarkan sudut poin yang ketiga bisa disebut dengan sudut AOB atau BOA. Yang penting sudutnya itu ada di tengah. O-nya, huruf O-nya itu ada di tengah. Nah, dilihat dari besar sudutnya, jenis-jenis sudut meliputi sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Kriteria masing-masing jenis sudut dapat disimak pada penjelasan berikut. Sudut lancip itu sudut yang berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Terus ada yang namanya sudut siku-siku yang besarnya selalu 90 derajat. Yang ketiga, ada yang namanya sudut tumpul, yaitu besarnya antara 90 sampai 180. Yang keempat ada sudut lurus, ini hampir sama kayak sudut siku-siku. Besarnya itu selalu 180 derajat. Dan yang terakhir ada sudut refleks. Sudut refleks itu sudut yang besarnya 180 derajat sampai
360 derajat. Ini sudut refleks ya. Nah, dari tumpul ini kebalikannya itu adalah refleks. Ini juga lancip, kalau kebalikannya itu adalah yang sisanya ini adalah refleks. Begitupun dengan siku-siku. Tapi kalau sudut lurus, kebalikannya itu juga sudut lurus karena sama-sama lurus juga. Satuan sudut. Nah, dalam sudut, derajat merupakan satuan yang paling sering dipakai untuk menyatakan ukuran sudut. Satu putaran penuh besarnya itu 360 derajat. Ini patokan pada lingkaran. Jika sudut satu putaran penuh dibagi menjadi 360 bagian yang sama, maka setiap bagiannya disebut 1 derajat. Satuan yang lebih kecil dari derajat adalah menit dan detik, di mana 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Atau bisa ditulis 1 derajat sama dengan 60 kutip. Nah, 1 kutip ini berarti artinya menit. Dan 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi 1 kutip ini sama dengan 60 double kutip. Nah, kalau double kutip berarti melambangkan detik atau second. Nah, satu putaran penuh itu 360 derajat. Atau berarti 1 derajatnya itu adalah 1/360 putaran penuh. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa 1 derajat itu sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 derajat itu kalau mau dibuat ke detik, maka dibuat ke menit dulu, jadi 60 menit, terus dikalikan ke detik. Dikali 60, jadi 3.600 detik. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sesuatu. Kalau mau dari 60 dari menit ke derajat, berarti harus dibagi 60. Kalau mau dari detik ke menit, berarti dibagi 60. Kalau mau dari detik ke derajat, maka harus dibagi 3.600. Ini cara kebalikannya ya. Nah, di sini contoh, tentukan kesamaan besar sudut berikut. Di sini berarti 3 derajat itu berapa menit, dan 3 derajat itu berapa detik. Begitupun dengan yang B, 7.200 detik itu berapa menit, dan 7.200 menit itu berapa derajat. Oke, kita ke pertama dari 3 derajat ke menit dulu. Berarti 3 derajat sama dengan 3 dikali 60, yaitu 180 menit. Nah, ini sama saja kalau kita mau langsung ke detik dari derajat, berarti 3 dikali 3.600 berpatokan ke sini. Maka 3 derajat itu sama saja seperti 10.800 detik. Nah, sebenarnya bisa juga dari menit ke detik ya, nanti tinggal 180 dikali 60, hasilnya juga sama, yaitu 10.800 detik. Kedua ada dari 7.200 detik ke menit terlebih dahulu. 7.200 dibagi 60 ya. Ini kan dari detik ke menit, kebalik ya, berarti harus dibagi 60. Dibagi 60 ini sama saja seperti 120 menit. Atau kalau mau dirubah langsung ke derajat, maka 7.200 dibagi 3.600, yaitu 2 derajat. Berarti 7.200 detik itu sama saja 120 menit, atau sama saja seperti 2 derajat. Selanjutnya kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan sudut. Nah, dalam perhitungan atau operasi, aturan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat juga berlaku pada satuan derajat. Nah, di sini untuk sudut juga berarti sama seperti operasi penjumlahan pengurangan biasa, cuma bentuknya itu satuannya derajat, menit, dan detik. Nah, di sini ada catatan bahwa batas maksimal menit itu 59 menit, karena lebih dari 59 itu bakal masuknya nanti harus dirubah ke derajat. Begitupun dengan detik. Kalau lebih dari 59 detik, maka harus dirubah ke dalam bentuk menit.
Nah, misal di sini ada contoh 9 derajat, 82 menit, 30 detik. Nah, di sini ada yang salah. Siapa yang salah? Yang salahnya itu adalah bentuk menitnya. Menitnya itu adalah 82 menit. Nah, itu kan udah lebih dari 59. Maka 82 menit harus kita rubah ke derajat. Yaitu sama saja karena 82 dikeluarkan 60-nya, 60 menit ditambah 22 menit ya. 60 menitnya itu adalah 1 derajat. Nah, ini kan 1 derajat kan 60 menit, ini 22 menit, jadi 82 menit. Maka kita jumlahkan hasilnya adalah 10 derajat, 22 menit, 30 detik. Maka penulisan yang tepat dari 9 derajat, 82 menit, 30 detik adalah 10 derajat, 22 menit, 30 detik. Selanjutnya ada 5 derajat 99 menit 75 detik. Di sini yang salah itu ada dua ya berarti. Bentuk menit dan bentuk detiknya. Nah, untuk derajat itu nggak ada batasan ya. Berarti angkanya sampai berapapun juga bebas. Cuma yang ada batasan itu hanya bentuk menit dan detik. Nah, kalau ada yang kayak gini, yang dirubah itu yang paling belakang terlebih dahulu. Nah, 75 detik itu kan sama saja 1 menit 15 detik ya. Kita jumlahkan terlebih dahulu, maka jadinya 5 derajat 100 menit 15 detik. Nah, 100 derajat 100 menit kan masih salah. Maka 100 menit itu sama saja 1 derajat 40 menit. 1 derajat kan 60, 60 tambah 40 kan 100. Maka jumlahnya adalah, kita jumlahkan adalah 6 derajat 40 menit 15 detik. Sekarang kita ke contohnya. Di sini ada 4 soal. Kita kerjakan dari poin yang pertama. Nah, di sini ada 12 derajat 25 menit 30 detik. Ditambah 13 derajat 21 menit 12 detik. Nah, kita jumlahkan seperti biasa saja ya, dari belakang dulu. 30 tambah 12, 42, 25 tambah 21, jadi 46, dan 12 ditambah 13, yaitu 25 derajat. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua. 33 derajat ditambah 17 menit ditambah 24 detik ditambah 12 derajat 41 menit 43 detik. Kita jumlahkan. Nah, di sini dijumlahkan itu hasilnya adalah 45 derajat 58 menit 67 detik. Nah, di sini yang salah itu kan 67 detiknya. Maka kita 67 detik kita coret. 67 detik itu sama saja 1 menit 7 detik. Maka kita jumlahkan hasilnya itu adalah 45 derajat 59 menit 7 detik. Nah, kalau di sini kan masih dalam aturannya, tidak lebih dari 59, maka jawabannya seperti itu. Lanjut yang ketiga, 53 derajat ditambah 53 derajat 24 menit 56 detik dikurangi 14 derajat 11 menit 16 detik. Pengurangan seperti biasa dari belakang, yaitu 56 kurangi 16 40, 24 dikurangi 11 13, dan 53 dikurangi 14 adalah 39. Nah, sekarang yang ini coba. 34 derajat 21 menit 14 detik dikurangi 21 derajat 15 menit 34 detik. Nah, 14 dikurangi 34 kan nggak bisa ya. Maka kita harus pinjam 1 seperti biasa di sini. Nah, kita pinjam 1 menit. Maka kita pinjam 1 menit ke sini. Nanti yang ininya jadi 20. Kan kalau 1 menit itu kan 60 detik ya. Nah, 60 detik itu ditambah dengan 14 dulu. Maka ini jadi 74 detik. Ini jadi 20 menit, seperti itu. Maka 74 dikurangi 34
yaitu 40 detik. 20 dikurangi 15 itu 5, dan 34 dikurangi 21 adalah 13. Seperti itu. Ya, cukup materi kita tentang garis dan sudut pada part pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.